Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa komputer, khususnya 2018B. Untuk kali ini pertemuan kelima. Kita tidak menggunakan Zoom untuk pertemuan virtual, jadi kita langsung saja. Nanti teman-teman simak video saya di channel YouTube saya, untuk kemudian silahkan diikuti dan dipraktekkan apa yang sudah saya share di YouTube channel saya, ya. Khususnya untuk materi ini, materi kita adalah melanjutkan. Kalau kemarin kita sudah membahas sel relatif absolut, untuk kali ini kita membahas tentang short height filter. Kemudian yang agak rumit ada conditional formatting. Nanti lebih jauh kita praktekkan langsung saja, ya teman-teman. Jangan lupa sebelum masuk ke materi Excel, seperti biasa silahkan dipraktekkan juga untuk materi mengetik dengan teknik 10 jari dengan menggunakan typer sack. Silahkan dipraktekkan untuk lesson 3 dan lesson 4, ya. Jangan lupa direkam. Kemudian kalau sudah ada koneksi internet silahkan di-upload di YouTube channelnya masing-masing, ya. Setelah praktek mengetik 10 jari, silahkan ini diikuti, yaitu mempraktekkan mengolah nilai dengan Microsoft Excel dan segala sesuatunya dengan memanfaatkan itu ada short height filter, kemudian conditional formatting, ya. Langsung saja untuk filenya, silahkan teman-teman bisa download di YouTube channel saya, dicari videonya. Di situ silahkan dibuka, di bawah ada materi ketiga short height, ini short filter height conditional formatting mata kuliah komputer. Diklik saja, kemudian di sana nanti teman-teman bisa melihat di deskripsi ada download file di sini, ya. Silahkan diklik, kemudian kalau sudah muncul begini silahkan di download, ya. Di sini saya sudah mendownloadnya, kita buka saja, berarti ini, ya. Nah, ini sudah keluar materinya seperti ini. Silahkan teman-teman buka, ya. Jangan lupa selama praktek ini juga silahkan direkam, ya. Silahkan direkam, disimpan, kemudian nanti diupload di YouTube channelnya, ya. Jangan lupa teman-teman saat merekam posisikan kameranya yang bisa terkena wajah dan dan keyboardnya, ya, agar nanti terlihat proses prakteknya, ya. Saya bisa juga mengobservasi kegiatan praktek kalian, ya. Jadi teman-teman, langsung saja kita praktekkan. Ada short height filter dan conditional formatting. Yang pertama short dulu, ya. Short itu fungsinya adalah untuk mengurutkan data berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya kita di sini ada kolom NIM, nama, jenis kelamin, kemudian nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir, ya. Sebelumnya kita isi dulu, ya, nilai akhir ini seperti materi sebelumnya, ini sekalian mereview. Jadi silahkan untuk mendapatkan nilai akhir ini, nilai UTS misalnya, nilai UTS ini dikalikan dengan bobotnya. Jangan lupa untuk bobotnya ini harus diabsolutkan. Bisa dikasih dolar manual di depannya atau ditekan F4, tutup kurung, ditambah nilai UAS, ya. Buka kurung dulu, nilai UAS kali bobotnya, ya. Bobotnya diabsolutkan juga, kemudian tutup kurung, maka sudah muncul bobotnya. Silahkan di copy, ya. Oke, sudah muncul nilai akhir lengkap, ya. Setelah sudah muncul nilai akhir, kita bisa praktekkan untuk shortnya, mengurutkan. Apakah kita ingin data ini urut berdasarkan nama, misalnya nama dari abjad A sampai dengan Z misalnya, diurutkan. Jadi jangan lupa dalam mengurutkan itu harus diblok semuanya agar datanya ikut diurutkan sesuai dengan namanya. Misalnya kita blok sini saja, nanti nama Sally ini akan geser ke bawah dan datanya tidak akan ikut. Kalau kita blok semuanya, maka semuanya Sally
NIM, jenis kelamin, UTS, UAS, dan nilai akhir ini akan ikut posisinya Sally ini di mana ya. Jadi langsung saja ini di sini ada di pojok kanan ini di home ya. Pojok kanan ini ada custom shot. Kemudian ini tidak usah dicentang karena kita tidak ngeblok datanya mulai dari headernya, jadi langsung pada datanya, tidak usah dicentang. Nah, kita pilih nama, mau kita urutkan berdasarkan nama, itu ada di kolom kolom C maksud saya ya. Kemudian diurutkan A to Z ya, kalau sudah di OK saja. Nah, maka data ini sudah urut berdasarkan nama, ini A ya, D, E, H, dan seterusnya. Nah, Sally ini ada di paling bawah ini jadinya ya. Nilainya tetap 86. Jangan lupa ini harus diblok semuanya. Nanti kalau sampai diurutkan nilainya tidak ikut, nanti nilainya berubah ya. Artinya nilainya tidak sesuai dengan namanya. Nah, misalnya lagi kita urutkan berdasarkan nilai akhir tertinggi. Kita cari nilai akhir ada di mana? Kolom G. Ya, ada di kolom G, di kolom G, smallest to largest ya. Jadi yang paling kecil atau dari yang paling besar dulu misalnya ya. Kemudian di OK, maka muncul nama Lulu di paling atas dengan nilai akhir 89, 87, dan seterusnya. Ini ya sudah diurutkan. Jadi cara mengurutkan seperti itu, simpel saja. Kemudian kita kembalikan urut berdasarkan NIM misalnya ya. Oke. Nah, itu. Kemudian teman-teman, berikutnya ada hide ya. Jadi kita bisa menyembunyikan kolom, nah ini, atau baris ini tanpa menghapusnya. Karena misalnya kita ingin data tentang jenis kelamin ini tidak ditampilkan, atau misalnya nilai akhir saja yang ditampilkan seperti ini misalnya ya, tinggal kita blok, arahkan kursornya sampai alamat kolom ini sampai muncul tanda panah begitu, kemudian di blok ya, klik kiri, kemudian ditarik ya, sampai mana yang ingin disembunyikan, kemudian klik kanan, kemudian hide ya. Maka kolomnya sudah tersembunyi ya, kolom nilai UTS dan UAS sudah tersembunyi. Begitu juga baris, misalnya ini mau ditampilkan sampai 10 saja, ini yang 11 sampai 15 mau disembunyikan. Sama kalau ingin menyembunyikan baris ya, pokoknya sampai ke alamat baris kursornya muncul tanda panah, kita klik, tarik ya. Kalau sudah di hide ya, klik kanan hide. Nah, sekarang sudah tersembunyi, cuma 10 yang tampil, kemudian nilai UTS dan akhir sudah tersembunyi. Kemudian misalnya kita ingin menampilkan lagi yang tersembunyi, kita arahkan misalnya yang barisnya ya, kita arahkan ke baris sebelumnya dan sesudahnya, kita blok baris sebelumnya dan sesudahnya, kemudian unhide ya. Yang sini juga baris sebelumnya dan sesudahnya, klik kanan unhide. Jadi teman-teman nanti silakan dipraktekannya sama kayak saya begini. Jadi silakan dicoba diurutkan berdasarkan nama, berdasarkan nilai akhir, kemudian terakhir berdasarkan NIM misalnya. Tadi NIM-nya, berdasarkan NIM-nya ini keliru. Coba dari yang paling kecil ya, berdasarkan NIM dari yang paling kecil. Kemudian setelah itu teman-teman praktekkan juga menyembunyikan kolom atau baris ya. Kemudian berikutnya ada filter. Nah, filter ini kita ingin menampilkan data. Kalau tadi menyembunyikan ya, sekarang menampilkan data yang kita inginkan sesuai kriteria tertentu. Misalnya ini caranya, kita blok dulu headernya, kemudian kita tempatnya sama di pojok sana itu ya, di home, kemudian kita klik filter ya. Nah, muncul kotak segitiga seperti ini. Nah, kotak ada segitiganya seperti ini. Nah, di sini muncul kriteria. Nah, misalnya kita ingin menampilkan yang laki-laki saja, maka kita bisa centangnya dihilangkan, kemudian dicentang yang L saja. Nah, muncul data yang laki-laki saja yang ditampilkan ya.
Jadi seperti ini. Misalnya yang perempuan saja. Nah, yang perempuan yang nilai akhirnya di bawah KKM misalnya. Biasanya di sini sudah urut teman-teman, jadi enak. Misalnya kita tampilkan yang di bawah KKM, berarti yang di bawah 75 misalnya KKM-nya. Nah, maka ini. Nah, ini ada 5 orang ini. Jadi seperti itu, bisa double kriterianya. Misalnya perempuan yang di bawah KKM, laki-laki yang di bawah KKM misalnya. Kemudian dan lain sebagainya misalnya ya. Yang nilai UASnya sekian kriteria ditambah juga bisa ya. Untuk mengembalikan tinggal di select all ini ya. Ditampilkan semuanya, maka sudah tampil semuanya ya. Ini mudah sekali teman-teman, tapi kalau kita tahu maka insya Allah akan bermanfaat ya untuk kita dalam mengolah dan menyajikan nilai ya, kegiatan KBM kita. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk yang terakhir yaitu conditional formatting. Nah ini yang agak butuh perjuangan. Jadi silakan teman-teman nanti ini di sini. Jadi fungsinya conditional formatting ini adalah kita mengformat data kita sesuai dengan kriteria tertentu atau syarat tertentu. Nanti syaratnya kita masukkan. Misalnya ya ini yang kita blok dulu teman-teman yang ingin kita format. Jadi yang ingin kita format adalah datanya ini misalnya ya. Kemudian ini yang paling sederhana, kita tambahkan rule ini ya. Kita tambahkan rule, ada banyak fiturnya. Silahkan, saya hanya memperkenalkan saja, nanti teman-teman silahkan ingin melihat lebih banyak praktek, silahkan dicoba-coba sendiri ya. Ada fiturnya, ada banyak sekali dan akan sangat membantu ini ya. Misalnya ini format only cell that contain, misalnya cell that contain blank misalnya. Jadi sel atau kotak-kotak ini yang belum terisi itu akan kita format berdasarkan apakah kita format ininya ya, jenis jenis teksnya ya, format selnya, ataukah ini tidak usah begitu tidak. Kalau saya sih jarang dipakai yang ini. Misalnya fontnya kita ingin yang sesuai dengan keinginan kita, fontnya akan berubah misalnya, atau bordernya yang sesuai dengan kriterianya akan kita border tertentu misalnya tebal atau garis-garis, atau fillnya, jadi selnya akan berwarna tertentu kalau sesuai dengan format. Tadi kan sesuai dengan syarat ya maksud saya. Jadi syaratnya tadi adalah cell that contain blanks tadi. Jadi sel yang blanks yang tidak ada isinya itu akan kita format dengan warna sel abu-abu seperti ini. Nah ini akan memudahkan kita untuk mendeteksi nilai kolom mana yang belum kita isi. Nah ini kalau sudah kita oke. Nah kalau sudah yang kita blok tadi misalnya belum kita isi, maka dia otomatis akan berwarna abu-abu misalnya ya. Jadi kita tahu misalnya ini nilai UASnya belum masuk misalnya gitu ya, ada yang belum masuk ya. Jadi ini kalau misalnya kita hapus datanya belum kita isi, maka dia akan berwarna abu-abu karena dia contain blanks ya. Seperti itu teman-teman ya. Ini sederhana tapi akan sangat bermanfaat sekali. Kemudian misalnya lagi ya, kita format nilai-nilai ini tadi ya, kita tambahkan new rule lagi, kita tambahkan format only cell that contain, misalnya cell value between berapa misalnya 0 ya, 0 sampai 75, berarti ini di bawah KKM. 74 ya, berarti ini di bawah KKM. Kita format misalnya terserah formatnya apa, misalnya font warnanya
warnanya misalnya kita bikin tebal, kemudian warna hurufnya jadi merah, jadi yang di bawah KKM warna hurufnya jadi merah, kemudian tebal tulisannya, kita oke. Jadi syarat yang kita masukkan adalah cell value ya, isinya sel itu between antara 0 sampai 74, kemudian kita oke. Maka otomatis nilai-nilai yang ada di sini ini berwarna merah jika kurang dari 75. Nah, ini 75 hitam. Jadi kapanpun kita mengganti nilai ini, maka dia otomatis akan berwarna sesuai dengan kriterianya. Misalnya yang 90 ini saya ganti 50, otomatis dia akan berwarna merah. Nah, itu akan sangat membantu kita ya dalam melihat dan menyajikan nilai ya. Jadi akan mudah dibaca, mudah diketahui. Oh, ternyata ini Intan dapat nilai UTS 73 tapi nilai UAS-nya bagus ya. Sehingga nilai akhirnya masih di atas KKM. Misalnya seperti itu. Ini kalau kita hanya memformat cell that contain yang sel yang isinya saja. Misalnya kita menginginkan lagi tidak hanya cell that contain saja, tidak hanya nilainya saja yang berwarna merah, tapi misalnya sekalian namanya juga berwarna merah. Nah, ini kita pakai yang lain ya, new rule misalnya. Kemudian use formula to determine which cell to format. Nah, jadi jangan lupa diblok dulu ya. Kita gunakan formula tertentu untuk menentukan format dari sel yang kita blok ya. Jadi kita blok semuanya dulu. Kemudian syaratnya apa? Syarat yang kita masukkan adalah nilai akhir misalnya kurang dari 75. Kurang dari 75 itu tidak sama dengan 75 ya. Jadi 75 tidak ikut, tidak termasuk. Jangan lupa ini karena syarat yang kita klik, yang kita masukkan hanya yang paling atas saja. Absolut yang di depan angka ini dihapus. Jangan lupa untuk menghapus ini, ingat teman-teman, tidak boleh pakai panah digeser begitu, harus diklik begini. Kalau digeser nanti rumusnya yang berubah ya. Jadi diklik pakai mouse-nya ya. Nah, kalau kurang dari 75 bagaimana? Misalnya kita format sama tebal dan berwarna merah misalnya. Jadi kalau nilai akhirnya berwarna merah, maka nomor, NIM, nama, jenis kelamin semuanya ini akan berwarna merah ya. Cukup fontnya saja yang kita format misalnya. Atau biar beda misalnya fontnya tetap warna hitam misalnya, tetap tidak usah bold, regular. Misalnya fillnya kita warnai kuning misalnya ya, jadi kita warnai kuning. Kalau nilai akhir kurang dari KKM, kurang dari 75, maka selnya akan berwarna kuning mulai dari nomor sampai nilai akhir ya, kita oke. Nah, tadi yang format yang tadi kehapus ya. Jadi kita ulangi misalnya teman-teman. Jadi format yang kedua tadi biar tidak ikut kehapus. Jadi kita use formula, kemudian kita ulangi ya. Use formula to determine which cell to format. Kemudian kita klik sebelah sini, kemudian kita klik syaratnya nilai akhir kurang dari 75. Jangan lupa teman-teman untuk menghilangkan absolut yang di depan angka. Kita hapus. Jangan lupa dengan menggeser mouse-nya ya, tidak dengan panah. Kemudian kita format dengan fill berwarna kuning ya. Nah, sekarang rumus yang tadi tetap, kemudian format yang baru juga bisa dijalankan. Nah, sekarang ini warnanya merah, kemudian di blok warna kuning untuk yang nilai akhirnya kurang dari 75. Kalau nilai akhirnya 75 ke atas, meskipun ada nilai UAS di bawah KKM, dia tetap
berwarna putih warna selnya ya. Jadi tidak kena format. Jadi teman-teman ini otomatisasi pakai ini loh, ini sangat memudahkan kita untuk membaca data ya. Jadi silahkan di di explore sendiri di sini, ada banyak sekali ya. Ini ada yang top bottom rank, berarti kita format hanya yang nilai teratas dan nilai terbawah misalnya, based on their value misalnya ya. Macam-macam format cell untuk lihat content. Kemudian ini lihat content tadi ada specific text yang isinya teks tertentu, misalnya kalau teks tertentu itu yang containing misalnya P ya, seperti itu. No blank, error dan seterusnya ya. Atau yang ini top bottom tadi, kemudian format only values that are above or below average, yang di bawah di atas rata-rata. Ini tentunya datanya berupa angka-angka. Kemudian format only unique or duplicate value, misalnya kita masukkan NIM itu kan tidak boleh sama. Kalau duplicate dia akan formatnya di warna apa begitu ya. Ada banyak sekali. Jadi silakan teman-teman nanti explore sendiri. Nah, secara singkat seperti itu tadi fungsinya untuk conditional formatting ya. Jadi ini bisa diaplikasikan dalam banyak hal ya, dalam laporan keuangan, di olah nilai, di rapot dan lain sebagainya ya. Biasanya rapot pakai ini juga. Jadi teman-teman silahkan dipraktekkan, dieksplor sendiri ya. Kalau dari saya dirasa kurang ya, kalian sudah menguasai, bisa cari referensi di YouTube, ada banyak sekali ya. Silahkan dipraktekkan semaksimal mungkin. Jangan lupa direkam ya. Jadi rekamannya nanti ada Cybersak lesson 3 dan 4, kemudian rekaman untuk materi ini ya. Saya kira cukup sekian untuk materi ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa disimak dari awal sampai akhir ya, karena ini untuk menggantikan pertemuan yang biasanya kita gunakan Zoom untuk virtual meeting ya. Terima kasih teman-teman. Silakan disimak nanti ya, dan dipraktekkan jangan lupa, dan diupload kalau sudah ada internet yang gratis atau murah ya. Terima kasih, semoga sehat selalu dimanapun berada, tetap laksanakan protokol kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.